Ya, tadi emang sudah diulas habis oleh Ustadz Kamarudin bagaimana narasi tentang penyalipan yang dinarasikan di dalam kitab-kitab non-kanon, gnostik, bahkan apokrifa, even kitab yang pernah masuk ke dalam kanon terus dikeluarin atau dibuang nih. Nah, mungkin saya izin sedikit share, jadi saya juga punya sedikit literasi sebelum kita bertransisi kepada Bang Habonaran, yakni literasi yang menarasikan tentang penyalipan. Nah, ini ambil di Sanhedrin 43a, para sahabat. Jadi Sanhedrin ini merupakan institut mahkamah agama orang Yahudi, di mana ketika ada penjahat-penjahat keagamaan atau penjahat-penjahat kemanusiaan yang berkorelasi dengan agama, itu akan diadili oleh Sanhedrin, dan terus pengadilan-pengadilannya itu dimasukkan di literasi di dalam Talmud, yang nanti ada sebuah kitab yang disebut Sanhedrin. Nah, menariknya para sahabat, di dalam Sanhedrin 43a, Sanhedrin ini sebuah mahkamah agama Yahudi, Yesus itu dinarasikan matinya itu dirajam, tidak dinarasikan matinya di kayu salib. Nah, di sini dikatakan Jesus di Nazareth after they kill him by of stoning. So, jadi Yesus Nazaret ini setelah dia bunuh menggunakan stone atau dilempar batu atau dirajam. Ya, ini Jesus di Nazareth is going out to be stoned because he practices soy. Jadi ada dua perspektif tersendiri dari literasi Yahudi dan literasi para sahabat kita Kristiani. Kalau di Biblos mereka menegaskan dengan leluasa ya, dengan besar bahwa Yesus itu adalah mati di salib karena puncak keimanannya adalah penyalipan. Sedangkan di literasi Yahudi, Mahkamah Pengadilan Agama Yahudi itu menegaskan Yesus itu matinya dirajam atau dibunuh. Nah, ini yang salah yang mana? Literasi Yahudi, legitimasi atau pengungkapan fakta dari Sanhedrin, atau yang termaktub di dalam gospel mereka, Yesus ini benar-benar disalib, atau Yesus ini matinya dirajam, dilempar batu. Nah, terus saya itu para sahabat Kristen itu jawab ya, karena dua literasi ini juga sama-sama diakui ke kredibilitasnya. Terus catatan dari sejarawan kekristenan, yakni Profesor Dr. Barbara Thiering, dia seorang teolog juga ya, kemarin saya cek biodata beliau. Ini para sahabat di dalam bukunya, bentar aku share bukunya. Barbara Thiering menulis buku Jesus the Man. Ya, Barbara Thiering ini seorang peneliti naskah Laut Mati dan Sejarah Yesus. Dia juga teolog S2-nya. Di dalam halaman 154 dengan tajuk A Deed That File. Di sini dikatakan, Jesus did not die on the cross. He recovered from the effect of the poison, was helped to escape from the tomb by friend, and stayed with them until he reached Rome where he was present in 64 ya. Ini Yesus itu tidak mati di palang salib. He recovered from the effect of the poison. Dia ini berhasil menyembuhkan dirinya dari efek racun yang ada di paku salib. Terus dibantu beranjak oleh teman-temannya dari tomb, dari kuburan, dan kembali ke Roma dengan selamat. Nah, itu yang dinarasikan oleh Barbara Thiering, seorang Kristiani, dia peneliti naskah Laut Mati dan Sejarah Yesus, bahwa Yesus itu sejatinya tidak mati di kayu salib. Nah, ini menariknya, ketika saya cek di dalam Al-Quran terjemahan Yusuf Ali, saya buka ya, di dalam An-Nisa 157-nya, nah, ini di dalam The Holy Quran, terjemahan Yusuf Ali, di dalam surat An-Nisa ayat 157-nya itu dikatakan suatu hal yang sangat menarik para sahabat. Nah, di sini dikatakan that they said, dalam kurung inbox, we kill Christ Jesus, the son of Mary, the apostle of God. Nah, ini kalimat pertama ini merupakan bentuk satir. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah apostol atau rasul daripada Allah. Jadi orang Yahudi dan Romawi bilang, kami ini telah membunuh Christ Jesus, the son of Mary, the apostle of God, Rasulullah. Dan itu bentuk satir dari orang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan Allah? No. But they killed him not or crucified him, but so it was made to appear to them, and those who before them are full of doubt, with no dalam kurung certain knowledge, but only conjured to follow for of surety they killed him not.
Nah, yang saya garis bawah ini di sini ya. Tetapi mereka itu tidak membunuhnya, not nor crucified him. Kata crucified ini, kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary itu, artinya adalah seorang yang mati digantung di palang salib. Itu arti crucified menurut Oxford Dictionary. Nah, ketika ada seorang yang digantung di palang salib, tetapi dia tidak mati, itu tidak bisa disebut crucified. Jadi Yusuf Ali menuliskan bahwa Jesus, son of Mary, apostate, itu tidak dibunuh mereka dan tidak dibunuh sampai mati di palang salib. Ini selaras dengan catatan Barbara Thiering bahwa Jesus itu died not die on the cross. Yesus itu tidak mati di palang salib. Nah, finishnya itu emang Yesus menurut keimanan kita tidak pernah mati di palang salib. Entah Yesus itu pernah digantung di palang salib atau di palang salib tapi Yesus tidak mati. Terus ada yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Itu merupakan hal yang khilafiyah. Tetapi finalnya yang sangat tidak ada pertentangan di dalamnya bahwa Yesus itu tidak mati di tangan Romawi maupun di tangan orang Yahudi di peristiwa penyalipan. Nah, cakrawala kita semakin dihebohkan ya karena data itu mengatakan Yesus itu sebenarnya itu tidak pernah mati di palang salib. Entah ada yang mengatakan diserupakan sesuai literasi-literasi yang Al-Fadil Ustadz Kamarudin tadi paparkan dan Habib Ahmad Wahid, atau Yesus itu pernah disalib tapi tidak mati seperti yang dikatakan Profesor Dr. Barbara Thiering dan Al-Quran terjemahan Yusuf Ali. Mungkin itu dari saya. Sebelum ke Bang Bonar, saya kasih ke Bang Bonar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Bang Abonarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen, Bang. Jadi sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa kajian ini bagian dari pembelaan kami untuk membantah tuduhan Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu bersalah justru hanya karena menyelamatkan Nabi Isa dari penyalipan. Jadi itu hal aneh yang diimani oleh Kristen dan kemudian kami berusaha untuk membantahnya. Jadi Allah itu tidak bersalah hanya karena menyelamatkan Nabi Isa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kajian ini juga sekaligus untuk mengajak teman-teman Kristen kembali ke hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus, yang kemudian oleh Paulus diganti menjadi hukum pembunuhan Tuhan gitu. Jadi mohon izin teman-teman, mari kita pelajari. Tadi Bang Goldian sudah menyebut bahwa Yesus itu matinya dirajam atau di stoning ya. Lalu kemudian saya mau membawa data baru, yaitu di manakah Yesus itu dibunuh? Disalib, cross, atau digantung di sebuah pohon kah? Gitu. Nah, kalau kita baca ya di Bible ya, Bible sendiri kita pakai sebagai dasar ya. Disebutkan ada dua tempat pembunuhannya. Yang pertama, Yesus itu dibunuh dengan digantung di pohon. Ada di Kisah Para Rasul ayat ke-5, pasal 5 ayat 30, NKJP, New King James Version. Itu disebutkan, the God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Jadi dia dibunuh dengan cara digantung di sebuah pohon. Kalau kita lihat terjemahannya di TB, disebutkan bahwa God, nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu, lalu ada tambahan kata salib itu. Jadi dalam rangka supaya ada sinkronisasi, teman-teman LAI itu menambahkan kata salib. Sementara kalau kita lihat di NKJP, cross-nya nggak ada gitu. Itu yang pertama, jadi dia digantung di sebuah pohon. Terus kemudian yang kedua, Yesus digantung di salib gitu ya. Di versi NKJP kita baca, ini dia cross itu. Jadi dia itu dibunuh di kayu salib. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh sembarang bunuh, tapi harus dibunuh di salib gitu. Sehingga kemudian kalungnya itu kalung salib, bukan kalung pohon ya, tapi kalung salib. Nah, lalu kemudian di TB disebutkan bahwa memang dia disalib. Memang ini benar, tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang NKJP-nya juga menyebutkan sebagai cross gitu. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Dua fakta ini tidak mungkin dua-duanya benar kan? Salah satu harus ada yang salah atau dua-dua itu harus salah gitu. Terus kemudian ada seorang peneliti lagi yang menyebutkan begini,
yaitu seorang Christian scholar ya. Beliau menyebut bahwa Jesus may not have died on the cross. Christian scholar claim gitu. Jadi ini terbitnya tanggal 24 Juni 2010, kita aksesnya tanggal 8 Agustus 2021. Jadi ini baru ya teman-teman ya. Jadi Jesus may not have died nailed to the cross, tidak dipaku di salib, because there is no evidence, tidak ada bukti bahwa Romawi dulu pernah mengcrucify prisoner 2000 years ago. Jadi orang ini masih mengimani bahwa Yesus itu disalib. Yesus itu dibunuh sebagai penebus, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu dibunuhnya disalib. Nah, pertanyaannya lah, lalu gimana gitu? Nah, ada kemungkinan besar memang beliau menyebut bahwa dia itu dibunuhnya di Staurus ya, sebuah kayu lurus gitu, seperti yang diimani oleh teman-teman saksi Yehova gitu. Jadi kalau kita baca Staurus itu bentuknya seperti ini. Ya, ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti tiang pancang saja gitu. Nah, lalu kemudian kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Jadi di manakah Yesus itu dibunuh? Di stoning, dirajam kah? Atau disalib kah? Atau digantung di pohon kah? Atau dibunuh di Stauros kah? Ini kan 4 hal yang berbeda gitu. Nah, silakanlah kalian mengimani apa yang ada di dalam Bibelnya, tapi jangan salahkan Allah karena menyelamatkan Nabi Isa. Terakhir, jika memang Yesus dibunuh sebagai tebusan dosa-dosa manusia, tapi Yesus itu tidak berhasil dibunuh. Lalu di kedatangannya yang kedua, siapakah yang akan membunuh Yesus? Muslimkah atau Kristenkah? Sekali lagi, jika Yesus memang harus dibunuh sebagai penebus dosa-dosa, tapi dia tidak berhasil dibunuh, maka di akhir zaman pada saat Yesus datang lagi, kira-kira siapakah yang akan mengejar Yesus untuk membunuh Yesus? Muslimkah atau Kristenkah? Saya kira demikian pertanyaan penting untuk teman-teman Kristen. Matur nuwun Bang Guldian. Tafadol jazakallah khairan katsiron. Bang benar ya, itu PR buat para sahabat kita Tritunggal cabang Nusantara agar menjawabnya. Nah, inilah yang dimaksud saya bisa oleh tambahkan Al-Quran sangat. Tafadol, Bib. Jadi kalau komennya Pak Bonar tadi ya, menarik itu. Memang pada waktu itu, salib ini kan hukum untuk kriminalitas. Itu dilakukan untuk kriminalitas, sehingga hukumannya itu disalib. Dan itu sudah common. Dan kalau dalam kasus-kasusnya kita lihat, Yesus bukan seorang kriminal ya. Tapi kenapa dihukum salib ya? Monggo, itu aja. Terima kasih. Oke, nah inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi Bang Bonar telah mengutarakan perspektif lain tentang penyaliban. Ternyata di KJV ditulis bahwa Yesus itu di pohon, bukan di palang salib. Nah inilah yang dikatakan Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 157, para sahabat. Nah, di sini dikatakan setelah penolakan bahwa wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam, itu bentuk satir tadi. Ntar saya buka ayatnya. Nah, ini ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-keraguan yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, itu ada yang mengatakan di dalam Mahkamah Keagamaan Yahudi, Sanhedrin 43, Yesus ini matinya dirajam. Loh, no. Terus ada yang mengatakan di gospel dicatat, loh, bahwa Yesus itu matinya di palang salib. Loh, no. Terus ada lagi literasi dari Bang Benaran. Loh, Yesus itu matinya di kayu. No. Terus ada literasi tadi yang disebutkan, entah tadi lupa saya. Yesus itu matinya di sini loh. Nah, inilah maksud Al-Quran, bahwa mereka itu ada keraguan di dalamnya. Yesus ini dibunuh di mana? Dibunuh atau enggak sih? Karena ada literasi-literasi yang menunjukkan dan perspektif berbeda yang menegaskan bahwa Yesus ini benar-benar mati di mana. Itu yang merupakan sebuah entry point yang sangat penting yang perlu kita pahami ya, para sahabat.
Nah, terus apa yang saya ingin tambahkan? Oh iya, bahkan Pontius Pilatus itu masih ragu loh. Apakah benar sih ini Yesus ini mati? Itu para sahabat bisa cek, itu ada di 3 Injil Sinoptik. Keraguan Pontius Pilatus bahwa Yesus ini sebenarnya benar-benar mati atau tidak. Jadi emang benar bahwa orang yang ada di peristiwa itu, Yahudi maupun Romawi, itu ada keraguan di dalam tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu. Karena literasinya sangat banyak dan sangat berbeda sekali, dan tentunya literasi yang kredibel yang bisa kita akui kevalidannya. Ini juga sudah ada Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Bang Dewa, kita bahas tentang penyaliban Yesus, dan ini sudah sejam. Monggo Bang Dewa. Dewa tidak punya ini ya, tidak punya referensi lah mengenai soal penyaliban ini. Tetapi Dewa pernah membaca satu buku karya siapa gitu, bukunya Dewa lupa, nanti Dewa cek lagi ya. Bahwa memang peristiwa penyaliban itu memang ada, tetapi bukan Yesus yang disalib pada saat itu. Kenapa orang-orang Israel itu merasa dia itu ketakutan gitu kan, ketakutan dengan keberadaan Yesus, karena pengikutnya itu makin banyak Yesus itu. Karena tidak ditemukan sama sekali yang namanya kesalahan dari Yesus, akhirnya tentara Israel itu bekerja sama dengan tentara Yunani sama Romawi untuk menangkap dan membunuh Yesus. Nah, pada saat itu ketika tentara Romawi dan tentara Yunani hendak menangkap Yesus, tidak ada satu orang pun yang mengenal wajah Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Karena zaman dulu tidak ada WA, tidak ada foto, tidak ada lukisan, tidak ada potret, dan lain sebagainya. Mereka hanya diberitahu ciri-cirinya. Ciri-ciri Yesus itu seperti ini. Dan pada saat mereka mau menangkap Yesus, menyebar seluruh tentara pasukan Israel, Yunani dengan Romawi itu menyebar mencari Yesus. Ketika mereka menyebar, ada 2 orang tentara dari tentara Romawi melihat ada seorang pemuda yang sedang mandi di sungai. Pemuda itu tidak mengenakan baju sama sekali, berkulit kemerah-merahan, persis apa yang digambarkan ciri-cirinya itu seperti Yesus. Dan kemudian karena mereka takut, karena mereka hanya 2 orang, takut untuk menangkap Yesus, akhirnya si kedua tentara itu pun menemui komandannya untuk menangkap Yesus, bahwa dia melihat seorang yang sedang mandi, ciri-cirinya persis sama dengan Yesus seperti itu. Dan seluruh tentara Israel, Romawi dan Yunani pun dikerahkan ke sungai itu, tetapi ternyata Yesus, orang yang sedang mandi itu sudah tidak ada di tempat. Nah, singkat cerita, ketika terjadi penangkapan itu, mereka itu pun tidak tahu wajah Yesus yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Akhirnya mereka salah menangkap, ternyata itu yang ditangkap itu bukan Yesus, melainkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan pada saat terjadi penyaliban itu, semua orang menyangka itu adalah Yesus, padahal ternyata bukan Yesus. Bahkan ada salah satu orang yang mengenal wajah Yesus yang sebenarnya sampai dia pun melakukan komplain. Ini bukan Yesus. Yesus yang kami kenal, Nabi Isa yang kami kenal, itu wajahnya bukan dia tinggi besar, gagah, ganteng, berkulit bersih, kemerah-merahan. Nah ini siapa ini? Rambut gondrong, budukan, panuan, burikan. Ini bukan Nabi Isa, katanya bukan. Tetapi karena ngotot akhirnya mereka sepakat bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyalibkan. Ternyata itu bukan. Dan peristiwa penyaliban itu memang ada. Cuma sayangnya pada saat itu ketika ayat Al-Quran itu turun, tidak ada satu orang sahabat yang menanyakan, "Ya Rasul, siapa orang yang disalibkan pada saat itu?" Tidak ada yang menanyakan. Tidak ada yang menanyakan. Jadi memang kita tidak mengetahui ya, siapa yang disalib itu. Apakah itu Yudas Iskariot? Ataukah itu murid Yesus yang paling muda? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, tetapi jawaban Allah kita sangat puas. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, melainkan yang dibunuh dan disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Yesus. Itu jawaban umat Muslim itu sangat puas di situ. Dan ketika kita bertanya kepada umat Kristen,
Mana yang lebih kita pegang? Apakah sejarah ataukah firman dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu mereka lebih percaya akan sejarah. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya sejarah itu pasti terjadi kontradiksi, manipulasi kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata, dan lain sebagainya. Tetapi firman, apakah firman itu akan melakukan kesalahan? Masa Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan. Kan begitu. Baik, itu aja dari Dewa dulu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Dewa ya, jazakallahu khairan melengkapi diskursus kita pada sore-sore yang ngeri-ngeri sedap ini menjelang maghrib, dan tentunya dengan sumber yang ada dan yang valid ya. Nah, mungkin para sahabat, kajian ini rencana hamba buat sebagai kajian tematik, dan mungkin kita akan mengumpulkan literasi-literasi dan fakta yang ada mengenai kajian ini, dan tentunya kita akan paparkan kembali sebagai bentuk edukasi kita, sebagai bentuk pertanggungjawaban etis kita untuk menyampaikan ilmu, dan tentunya terus mencari ilmu. Setelah mencari ilmu itu kita share agar kita mendapat ilmu jariah, karena kata Rasulullah itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Setiap jiwa-jiwa atau insan-insan muslim itu wajib hukum untuk mencari ilmu. Dan para sahabat, jangan sampai lelah untuk terus-menerus mencari ilmu, karena ilmu itu adalah investasi kita, pahala kita nanti di dunia dan di akhirat, dan insya Allah Allah akan meriwat serta membalas effort yang kita keluarkan untuk mencari ilmu para sahabat. Dan tentunya saya teringat kata Romto Patimasang. Romto Patimasang pernah mengatakan, setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman adalah pembelajaran. Dan tadi sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh semua narasumber. Ternyata Al-Quran kalamullah benar, bahwa mereka semua itu masih dalam keraguan. Entah apa yang mereka lakukan itu, mereka masih bingung nih apakah benar. Mungkin saya mohon izin tutup kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Jazakallahu khairan katsiran, ilmunya bermanfaat sekali nih bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, nasru minallah wa fatkun qarib, nun wal qalami wa mayasturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.